Halo Sobat Fisika, kembali lagi bersama dengan saya. Terima kasih sudah menunggu cukup lama. Ada 2 bulan saya mungkin absen karena ada kesibukan menulis proposal. Sekarang saya kembali, tapi saya menulis ini dari Korea. Sedang ada di visiting di APCTP, Asian Pacific Center of Theoretical Physics. Hari ini saya akan membahas tentang suatu fenomena yang menarik, yaitu superconductivity. Dan saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi yang mudah, yaitu secara fenomenologi. Ada 2 aspek dalam superconductivity, yaitu yang pertama, superconductivity itu punya hambatan yang bernilai 0 ya, pada saat temperaturnya sangat rendah, atau kita bilang di bawah critical temperature seperti superconductivity. Kemudian yang kedua adalah hubungannya dengan medan magnet. Jadi kalau material itu bersifat superkonduktor, medan magnet tidak bisa masuk ke dalam material ini, jadi dia bersifat suka menolak medan magnet gitu ya. Jadi medan magnet yang ada di luar itu selalu dilawan, maka dia punya sifat diamagnetism. Perfect diamagnetism itu tergantung seperti tipe 1 atau tipe 2 ya. Nah, ini biasanya disebut juga dengan peristiwa efek Meissner ya. Itu. Oke. Nah, menariknya kita bisa menurunkan konduktivitas dari superkonduktor ini dengan metode yang kita pernah belajar dari metal biasa, yaitu Drude model. Jadi kita bisa mulai bahwa momentum dari suatu partikel ya, perubahan momentum itu muncul dari gaya seperti pada dia. Misalkan gayanya dari medan listrik. Ini adalah vektor gitu ya. Tapi dia juga mengalami relaksasi ya. Jadi kita buat P over tau gitu. Oke. Dari sini kita punya P itu adalah M kali V, sedangkan current itu adalah kerapatan NE kali V. Oke, kita masukkan sekarang semua. Jadi M dV per dt sama dengan E minus NV per tau. Jadi kemudian kita kalikan NE gitu ya, dibagi N, jadi kita kali ya. Semua ini kita kalikan NE dibagi N. Kita punya NE dV per dt sama dengan EE per M minus NEV per tau. Kita dapat, jadi kita asumsikan, jadi sekarang kita punya persamaan 2 sini, belum asumsi. D per dt sama dengan C per tau gitu ya. Oke, ini adalah persamaan yang kita dapat dari Drude ya. Oh sorry, ini saya kurangnya NE kuadrat. Oke. Nah, kalau dia itu adalah superkonduktor ya, maka relaksasinya tahunnya itu adalah mendekati tak hingga waktu relaksasinya. Jadi dia tidak pernah rileks. Jadi kita punya persamaan untuk superkonduktor itu adalah NE kuadrat E per M. Nah, kita ingat bahwa hubungan antara E itu adalah bisa dikaitkan dengan vektor potensial. Vektor potensial itu adalah dt kali I.
Nah, maka kita punya persamaan D per dt C minus bagus pada super E ini. Ya, nanti kita lihat cek ini ya, konstantanya E per N kali A sama dengan 0. Nah, ini tidak lain adalah dari C sama dengan NE per M A, itu tidak lain adalah persamaan London. Persamaan London yang pertama kali dia mencetuskan ide tentang fenomenologi dari superconductivity. Baru ada ekuatornya. Ya. Nah, tetapi dari persamaan itu sebenarnya ada solusi lain. Solusi lainnya adalah bahwa C minus NE kuadrat A per N itu bernilai konstan terhadap waktu. Ya. Jadi solusinya ada dua, apakah yang di dalam kurung ini bernilai 0 atau bernilai konstan. Tapi menurut London, kalau untuk superconductivity, karena ada Maxwell effect dan seterusnya, yang di dalam kurung ini adalah bernilai 0. Gitu. Nah, habis itu kita akan melihat bagaimana sifat kemagnetannya. Nah, kita menggunakan persamaan dari Maxwell ya. Kalau B magnetic field itu adalah nabla cross A ya. Di samping itu juga kita punya bahwa curl dari B itu adalah mu nol J. Nah, maka kita ambil curl ya di kanan dan kiri, jadi curl J itu sama dengan NE kuadrat per M curl A. Dari sini kita punya bahwa tadi C itu adalah bisa kita tuliskan sebagai B, dan ini curl dari curl B per mu nol ya. Ini sama dengan NE kuadrat per M. Nah, ini adalah B. Gitu ya. Nah, dengan asas ini ada minusnya harusnya. Minus D per dt harusnya. Ini harusnya ada minusnya. Ya, ini ada kesalahan dikit. Ini ada curl, double curl itu bisa kita tuliskan sebagai Laplacian ya. Laplacian B sama dengan ini double curl itu bisa tuliskan minus Laplacian, jadi minusnya hilang ya. Mu nol ini kuadrat per M ya. B. Nah, solusi dari persamaan ini adalah bahwa medan magnet ya di dalam material superkonduktor itu haruslah B0 gitu ya. E pangkat minus lambda. Anggaplah kita ambil satu dimensi gitu ya. Nah, ini lambda X gitu. Nah, dengan lambda kuadrat itu diberikan oleh mu nol NE kuadrat per M. Artinya di dalam superkonduktor medan magnet itu mengalami decay sehingga menjadi nol di dalamnya gitu ya. Tapi dengan penetration depth ya sebesar lambda. Ini yang dipakai London untuk menjelaskan Meissner effect. Jadi kita sudah mendapatkan Meissner, efek Meissner. Nah, kita kembali lagi ke persamaan yang sebelumnya ya. Biasanya kalau di model Drude itu kita bisa menuliskan conductivity ya dengan menghubungkan C dengan E.
Misalkan solusinya ya, C itu adalah E pangkat atau C0 ya. E pangkat minus I omega T ya. Misalnya gitu ya. Derivat dt dari C itu adalah minus I omega C ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa tuliskan minus I omega C dari persamaan ini ya. Sama dengan NE kuadrat E per M. Kemudian ada sepertau ya sih. Plus sepertau. Nah, berarti kita bisa punya C itu adalah NE kuadrat per M kalikan tau 1 minus I omega kali E. Nah, ini adalah konduktivitas Drude. Konduktivitas Drude. Kita sigma. Nah, konduktivitas ini bernilai kompleks, maka ada dua real part dan imaginary part ya. Ini ada yang salah ya. Oh sorry, ini ada T-nya sih. Nah, sekarang yang terjadi adalah kalau, sebentar saya cek dulu ya. Oke. Nah, kita bisa pecahkan jadi real part dan imaginary part. Misalnya real partnya itu adalah real part dari sigma itu adalah NE kuadrat tau ya, per M 1 ditambah omega kuadrat tau kuadrat ya. Kemudian imaginary part omega tau per 1 plus omega kuadrat tau kuadrat. Oke. Nah, tadi superkonduktor itu adalah limit di mana taunya tak hingga ya. Taunya menjadi tak hingga. Itu adalah superkonduktor. Nah, ini adalah Lorentzian yang di bawah ini. Taunya ketika taunya tak hingga, maka peak dari Lorentzian itu makin lama akan makin mengecil gitu ya, sebagai fungsi omega. Maka NE kuadrat per M itu ya, dengan limit tau mendekati tak hingga, ini akan menjadi delta function by delta omega gitu. Sedangkan imaginary partnya di limit tau mendekati tak hingga, karena ada tau kuadrat ini bisa kita coret gitu ya, jadi ujung-ujungnya kita mendapatkan NE kuadrat M seper omega gitu. Jadi signature dari superconductivity, dari konduktivitasnya ya, kita bisa mendapatkan kalau dia itu merupakan delta function secara real part gitu ya. Ini adalah conductivity yang kompleks tadi. Ini real partnya delta function sebagai fungsi omega. Tapi imaginary partnya seper omega ya, turun gitu. Nah, kita bisa buktikan rumus ini dari Kramers-Kronig namanya, Kramers-Kronig relation ya, imaginary part dari sigma omega. Kramers-Kronig relation itu menghubungkan antara tulisnya Kramers-Kronig relation menghubungkan antara real part dan imaginary part dari suatu respon ya. Nah, ini kita tulis minus I P, ini principal value ya, dari integral minus I hingga ini real part sigma omega prime d omega prime dibagi omega prime minus omega.
Nah, kalau kalian masukkan delta function ke sini, nanti pasti akan mendapatkan super omega ya, karena integralnya ini hanya dipilih yang nilainya omega. Oke, demikian presentasi yang tentang fisika selalu sekarang. Nanti kita akan lanjut lagi di kuliah medan kuantum. Tapi sekarang sepertinya saya masih visiting gitu ya, jadi saya kerjakan selagi ada waktu. Bila ada pertanyaan silahkan, atau mau request topik tertentu juga silahkan. Terima kasih.